Selamat siang, pada hari ini kami dari kelompok mata kuliah Soft Skills akan mempresentasikan proyek UTS kami. Adapun proyek UTS yang ingin kami presentasikan adalah mengenai emotional intelligence. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelina, yang kedua ada Anindira, yang ketiga ada Maximilian, yang keempat ada Michael, yaitu saya sendiri, dan yang kelima ada Puan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pentingnya soft skills. Next. Soft skills adalah salah satu skill penting yang perlu kita kuasai dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan hard skills, soft skills lebih berfokus dalam keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, serta kemampuan beradaptasi yang baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Dan soft skills itu lebih mengarah kepada emosi dan wawasan dalam memperlakukan orang lain. Next. Dengan mempelajari soft skills, kita dapat membuat strategi pengembangan diri dan juga dapat mengasah kemampuan sosialisasi dan komunikasi kita. Secara sederhana, tanpa soft skills, kita akan kesulitan dalam beradaptasi dan berkomunikasi, karena bagaimanapun juga kita semua adalah manusia yang merupakan makhluk sosial. Next. Nah, salah satu soft skills yang akan saya bahas di sini adalah emotional intelligence. Apa sih emotional intelligence itu? Next. Emotional intelligence adalah, kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah kecerdasan emosional. Sama seperti namanya, kecerdasan emosional memiliki arti kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, serta merespon emosi diri sendiri dan orang lain. Dalam aspek emosi, emotional intelligence adalah kemampuan manusia dalam memonitor perasaan dan emosi seseorang. Dapat membeda-bedakan emosi dan menggunakan informasi ini untuk membantu cara berpikir dan berperilaku seseorang. Next. Seseorang dapat dikatakan memiliki emotional intelligence jika memiliki 5 komponen ini, yaitu self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy, dan social skills. Next. Emotional intelligence. Pengertian emotional intelligence. Sebelum menjelaskan apa itu emotional intelligence, saya akan memberitahu apa itu emotion. Emotion atau emosi adalah di mana saat kita merespon terhadap suatu kejadian. Hal itu bisa berupa hal positif, juga bisa berupa hal negatif bagi seseorang. Di saat seseorang mempunyai kemampuan untuk memantau emosi dan perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain, hal ini disebut dengan kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Pada tahun 1990, Salovey dan Mayer menyebutkan bahwa emotional intelligence adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi diri sendiri, serta juga kemampuan dalam mengelola hubungan yang baik dengan orang lain. Next. Emotional intelligence penting pada kehidupan sehari-hari kita semua karena sebagai manusia, kita tentu akan memiliki hubungan sosial dengan orang di sekitar kita yang memiliki personalitas berbeda, sehingga emotional intelligence dapat memberikan kita kemampuan untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita. Contohnya pada tempat kerja, jika ada atasan yang suka marah kepada kita sendiri juga harus mengintrospeksikan diri, apakah kita melakukan kesalahan, di mana letak kesalahan kita, dan bagaimana kita dapat memperbaikinya. Jika kesalahan tidak berada pada sisi kita juga harus menahan emosi agar tidak bertengkar atau melakukan aksi yang negatif terhadap atasan tersebut. Next. Baik, saya akan menjelaskan poin-poin dari emotional intelligence. Yang pertama yaitu self-awareness. Self-awareness sendiri memiliki pengertian salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Sehingga hal tersebut dapat membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Seseorang yang mempunyai self-awareness yang baik mampu memahami situasi sosial, memahami orang lain, serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. Jadi, akan lebih mudah untuk bisa merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati, dan juga mengendalikan emosi. Adapun jenis-jenis self-awareness, yang pertama, self-awareness internal. Self-awareness internal ini memiliki kata kunci yaitu melihat diri sendiri. Ini adalah jenis self-awareness yang
berarti kesadaran diri yang fokus pada bagaimana cara kamu melihat dirimu sendiri. Apa yang menjadi passion kamu, apa saja nilai yang kamu anut, dan bagaimana cara kamu berperan di dalam lingkungan sekitar. Kemudian lanjut yang kedua, self-awareness eksternal. Kata kuncinya adalah memandang orang lain, atau orang lain memandang kita. Jenis kesadaran diri yang satu ini adalah kebalikan dari awareness internal, di mana ketika kamu memiliki kesadaran diri jenis ini, maka kamu akan bisa lebih memahami bagaimana orang memandangmu atau orang memandang kita. Wah, Puan, lu hari ini keren banget sih. Gila, presentasi lu bener-bener keren banget gitu. Ya nih, gue juga ngerasa hari ini gue juga udah maksimal kok, karena kan gue udah latihan dari lama ya. Jadi pasti orang-orang cepet paham sama apa yang gue jelasin, cepet nangkep lah. Iya, gue juga pas lu lagi jelasin nih, gue langsung dapet banget yang lu sampein gitu. Ya kan? Makasih Angel, lu udah ngebuat gue lebih percaya diri lagi sih. Thank Ya, you. sama-sama. Kemudian lanjut yang kedua yaitu self-regulation. Self-regulation memiliki pengertian kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Kontrol yang dimaksud adalah pengaturan emosi dan perilaku terhadap perubahan situasi apapun yang mampu dilakukan seseorang secara mandiri. Kemampuan meregulasi diri inilah yang membuat seseorang mampu untuk melakukan sesuatu yang kadang berlawanan dengan apa yang dia rasakan. Self-regulation membantu kita untuk tahu kapan kita harus bertindak benar sesuai dengan nilai-nilai hidup kita. Adapun faktor-faktor pembentukan self-regulation, yang pertama individu, yang kedua perilaku, dan yang ketiga lingkungan. Woi, Michael, kok lu gak kerjain sih? Kerjaan kemarin yang gua suruh bikin, itu udah diminta sama manajernya, lu tahu gak? Itu muka lu kok gitu, ha? Gak senang. Woi, cepet kerjain, kok masih duduk lu, ha? Marah-marah mulu sih, heran. Sabar. Padahal udah ngerjain, dia kok nggak ngeliat sih? Gimana sih dia? Parah banget marah-marah mulu. Yang ketiga ada motivation. Motivation adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contoh motivation ada dua. Yang pertama, seperti penghargaan dalam bentuk pujian dari guru kepada murid yang berprestasi. Yang kedua, melakukan sesuatu seperti membersihkan rumah karena ada perintah dari orang tua atau orang lain. Capek banget dia belajar sama nugas. Dan mending scroll Twitter aja. Oh iya, gue kan mau cum laude ya. Daripada scroll Twitter, mending gue semangat belajar buat ngejar cum laude gue biar bisa banggain orang tua gue. Balik belajar deh. Kemudian ada empati. Empati atau yang lebih dikenal sebagai simpati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang memiliki pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Dalam kata lain dapat diartikan sebagai ikut merasakan. Rasa empati tersebut dapat timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan sesama, kemudian bertindak untuk menolongnya. Diri sendiri akan memahami mereka dari sudut pandang mereka. Perasaan ini sangat penting dalam membangun hubungan atau menjalin relasi dengan orang lain. Adapun ciri-ciri empati, yang pertama, kemampuan memahami orang lain. Yang kedua, memahami bahasa isyarat. Yang ketiga, peran yang dilakukan. Yang keempat, memahami diri sendiri. Dan yang kelima, tidak berarti larut dalam masalah orang lain. Lah, lu kenapa? Kasian banget sih, lemas-lemas gitu. Kenapa? Ada apa? Aduh, banyak banget tugas dari kemarin kerjain. Gak tahan ini. Besok udah mau UTS lagi, hukum komersial. Aduh, kasihan banget sih.
Gak apa-apa, semangat. Gue juga pernah kok di posisi lu. Kuncinya itu kita harus semangat. Kerjain aja satu-satu itu pasti selesai kok. Semangat, semangat. Semangat, jangan sedih-sedih dong. Berikutnya ada social skill. Social skill adalah suatu keterampilan yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama timing, yaitu belajar memahami waktu dalam berkomunikasi. Yang kedua ada listening, yaitu menjadi pendengar yang baik. Dan yang terakhir adalah communication, mengatur cara berkomunikasi dapat berpengaruh dalam mengatasi konflik. Guys, nilai matematika udah keluar nih. Puji Tuhan, nilai gue bagus. Kalau kalian gimana, guys? Masa sih? Bentar ya, gue cek dulu ya. Iya, ada di web sekolah. Cek aja deh coba. Oke. Nilai gue lumayan nih. Asik. Lo gimana, Angel? Bawa KKM. Padahal gue udah belajar sampai jam 3 pagi, tapi nilai gue masih segini. Gak apa-apa, Angel. Semangat dong. Bentar lagi kan kita lulus nih bareng-bareng. Mungkin lo harus lebih berusaha lagi, Angel. Angel, lu jangan patah semangat gitu dong. Ntar gue pinjemin catatan gue deh. Terus kita bisa belajar bareng kok. Bener, Semangat. Thank you guys. Ntar kita belajar bareng. Nah, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, kita dapat mengetahui bahwa emotional intelligence bukan tentang menjadi orang yang tidak pernah marah atau mudah tersentuh, melainkan merupakan kemampuan setiap orang dalam mengenali emosinya, serta kemampuan dalam memandu cara berpikir dan cara berperilaku. Adanya emotional intelligence sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, seperti dapat membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan terima kasih.